Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan kembali firman Tuhan menjadi berita sukacita dalam minggu ini, tertulis dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 27. Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia ini kita menemukan ada 3 jenis kehidupan. Ada 3 jenis kehidupan. Yang pertama, ini yang dinamakan kehidupan sebelum dilahirkan. Kehidupan sebelum dilahirkan. Mungkin seluruh makhluk hidup, bukan hanya tentang manusia, tapi juga ciptaan Allah lainnya seperti hewan. Sebelum dia dilahirkan ke dunia ini, dia juga sudah memiliki yang namanya sebuah kehidupan, yaitu ketika dia berada di dalam kandungan ibunya, ataupun berada di dalam cangkang telur yang menjadi tempat dia berdiam sampai dia benar-benar dilahirkan secara sempurna ke tengah-tengah dunia ini. Di dalam kandungan ataupun di dalam cangkang telurnya, sampai dia benar-benar sempurna untuk dilahirkan ke tengah-tengah dunia ini. Memang sepintas bisa kita katakan saudara-saudara, dia sudah memiliki kehidupan di dalam dunianya itu sendiri. Tapi tentu bisa kita pahami bahwa dunia yang dimaksud itu belumlah secara sempurna, belumlah seperti dunia yang sesungguhnya, yang
akan mampu mengajarkan, yang akan mampu menyatakan kepada kita makna kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang kedua yaitu adalah kehidupan sesudah dilahirkan. Kehidupan sesudah dilahirkan. Setelah menjalani proses yang cukup sesuai dengan yang telah ditentukan, maka barulah dia kemudian dilahirkan ke dunia ini. Barulah dia dilahirkan ke dunia ini. Memang saudara-saudara, bagi manusia, memang kehidupan di dunia ini bisa kita katakan adalah sebuah kehidupan yang sudah cukup sempurna. Karena dalam hal ini kita bisa belajar banyak, kita boleh mengetahui banyak hal, terlebih untuk semakin memperlengkapi diri kita, semakin menyempurnakan, bukan hanya secara fisik saja, tapi dalam hal-hal lainnya yang menunjang kehidupan ini boleh kita semakin sempurnakan di dalamnya. Sini kita bisa banyak belajar tentang hal-hal yang berkenaan dengan hidup yang sesungguhnya, terlebih hidup yang diinginkan seturut dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Bapa. Walaupun kita juga bisa menyaksikan bahwa di sini jugalah banyak orang-orang yang kalah. Di sini jugalah banyak orang-orang yang hanyut dalam arus dunia ini, yang hanyut dalam kenikmatan dunia ini, sehingga makna kehidupan yang sesungguhnya tadi tidak bisa kita nikmati secara penuh, tapi justru kita dikuasai, dihanyutkan dalam dunia ini. Yang ketiga yaitu kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Bagi setiap orang percaya, kehidupan inilah yang sesungguhnya yang menjadi impian kita, impian setiap orang percaya. Kita selalu berharap bahwa kita boleh sampai kepada kehidupan yang demikian. Bukan hanya bahagia di dunia ini saja, bukan hanya hidup di dunia ini saja, tapi juga boleh hidup dengan sukacita di dalam kerajaan Allah nantinya. Mengapa? Karena sesuai dengan penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, kita melihat bahwa ada gambaran kecil yang dinyatakan di dalamnya, yang ditunjukkan di dalamnya, bahwa kehidupan nantinya itu, ini adalah kehidupan yang begitu indah. Di suatu tempat yang begitu indah, di suatu tempat yang begitu damai, di mana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, iri hati. Yang ada hanyalah sorak-sorai kemenangan, yang ada hanyalah pujian sukacita kepada Allah Sang Pencipta segalanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu mendengar situasi itu muncul keinginan di dalam hati ini bahwa kita pengen juga ternyata sampai ke sana. Kita merindukan, boleh juga untuk turut menikmati kehidupan yang indah itu, kehidupan yang bukan lagi seperti di dunia ini, tapi kehidupan yang benar-benar hidup di dalam kerajaan Allah. Tapi pertanyaannya saat ini, bagaimana caranya kita boleh hidup sampai ke sana? Atau bisa kita tanyakan sendiri kepada diri kita, bagaimana sanggup gak kita untuk meraih? Yang pasti saudara-saudara, untuk boleh sampai ke sana, maka setiap orang
haruslah dilahirkan kembali. Setiap orang haruslah diperbaharui kembali untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak Allah, untuk boleh hidup seturut dengan perintah dan aturan yang telah ditetapkan Allah. Jadi ketika seseorang sudah diperbaharui, sudah dilahirkan, maka bukan lagi dirinya yang berkuasa. Seperti ketika kita hidup di dunia ini, bisa sekehendak kita, bisa sesuka hati kita, mengeraskan hati ini, merasa tidak bersalah, tidak mendengarkan suara Allah. Tapi nantinya tidak ada lagi kehidupan, situasi yang demikian yang kita temukan di dalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika melihat kitab ini dalam Yehezkiel 36, juga ketika kita bandingkan dengan penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam kitab Wahyu 21 ayat 5-7. Kita melihat ada dua gambaran kehidupan yang mau dinyatakan kepada kita di dalam minggu ini, yaitu Minggu Quasimodo-Geniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan susu yang murni. Kita melihat ada dua kehidupan yang mau dijelaskan kepada kita, yaitu berbicara tentang bangsa Israel, sebuah janji pemulihan, sebuah janji pentahiran yang diberikan Allah kepada bangsa itu ketika berada di pembuangan. Allah bermaksud untuk membawa mereka nantinya kembali pulang kemana mereka seharusnya berada, kemana Allah telah menjanjikan kepada mereka suatu tempat di mana mereka boleh benar-benar hidup sehidup-hidupnya, boleh mengenal Allah kembali di dalam janji Allah itu. Secara manusiawi, secara jasmani, janji pemulihan ini dinyatakan Allah, mereka akan dibebaskan dari pembuangan itu. Mereka akan dibawa kembali ke tanah di mana mereka seharusnya berada, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Allah, sesuai dengan apa yang pernah difirmankan Allah pada nenek moyang mereka. Dan itulah yang mau dilakukan Allah kepada bangsa itu, sekalipun sedikit pun bangsa itu tidak pernah memikirkan hal itu, sekalipun bangsa itu tidak pernah seperti mengindahkan, mengimpikan apa yang telah pernah Tuhan janjikan. Proses penghukuman yang diberikan Allah kepada bangsa Israel untuk ditawan di tanah pembuangan di Babel, yang tadinya seharusnya boleh menyadarkan mereka, yang tadinya boleh seharusnya mengubah kehidupan mereka, tapi justru ternyata semakin jauh, tapi ternyata justru semakin menyimpang dari apa yang telah dirancangkan Allah terhadap bangsa itu. Boro-boro untuk mengingat Allah, untuk berubah sedikit pun seperti tidak ada keinginan, kesempatan di dalam diri mereka. Maka ketika melihat situasi kehidupan bangsa Israel pada saat itu, Allah melihat bahwa kalau dibiarkan begini saja, maka tidak akan terwujudlah apa yang telah Allah rancangkan dahulu kepada umatnya bangsa Israel, akan menjadi umat kesayangan Allah, yang akan menjadi perpanjangan tangan Allah, juru bicara Allah untuk memberitakan berita kesukaan kepada seluruh bangsa-bangsa, maka ini tidak akan lagi terwujud. Maka dalam hal inilah, sekalipun di dalam kenajisan mereka, sekalipun di dalam keberdosaan mereka, sekalipun mereka telah menduakan Allah, mendukakan hati Allah
dengan penyembahan-penyembahan berhala, dengan melakukan hal-hal yang najis, bahkan bukan hanya menajiskan mereka, juga ikut membuat nama Allah yang kudus itu juga ternodai, juga menjadi najis di hadapan oleh orang-orang bangsa-bangsa lain. Sekalipun situasi itu demikian, maka Allah melihat untuk boleh sampai kepada apa yang telah dirancangkan Allah itu. Maka Allah sendirilah yang berinisiatif kemudian untuk mentahirkan mereka, untuk menyucikan mereka, untuk membuat mereka lagi kudus. Sekalipun kita menemukan tadi bukan karena bangsa itu Allah melakukannya, tapi karena namanya yang kudus, tapi karena kekudusan Allah itulah Allah melakukan pentahiran itu kepada bangsa Israel. Tentu ini berhubungan dengan apa yang telah dirancangkan Allah untuk menjadikan bangsa itu menjadi bangsa yang terberkati, bangsa yang memperkenalkan Allah, terlebih bangsa yang akan mewariskan tanah perjanjian, tanah yang dipenuhi dengan susu dan madu, tanah yang berlimpah sukacita, berlimpah berkat di dalam kehidupan. Allah melihat bahwa kalau seperti ini terus keadaannya, maka apa yang telah Allah janjikan ini tidak akan bisa terwujud. Maka Allah kemudian mengambil inisiatif sendiri untuk mentahirkan mereka, untuk menyucikan mereka. Tapi mereka tidak melihat sampai kepada hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini kita melihat tadi bahwa kehidupan secara kemanusiaan, kehidupan secara jasmani yang mau dinyatakan Allah, seharusnya sebagai umat pilihan Allah, seharusnya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Allah, seperti peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ini diibaratkan seperti sebuah kelahiran baru bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang yang mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak lagi harusnya terpengaruh oleh dunia ini, yang tidak lagi seharusnya hidup di dalam kenikmatan-kenikmatan dunia ini, apalagi sampai terhanyut di dalam arus dunia ini. Tapi mereka seharusnya sudahlah tak menjaga kekudusan, memulai kehidupan baru, memulai sesuatu yang baru, karena mereka telah diperbaharui, karena mereka seperti telah dilahirkan kembali. Seharusnya kehidupan mereka adalah kehidupan yang selalu merindukan hal-hal yang baik, merindukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Ibarat seperti seorang bayi yang hanya merindukan satu hal, susu yang murni, yang tidak bernoda, yang tidak dicemari, yang benar-benar akan mampu menopang pertumbuhan imannya. Namun dalam kehidupan di dunia ini kita menemukan ada begitu banyak kita yang dikalahkan, ada begitu banyak kita yang terhanyut. Proses yang diberikan Tuhan kepada kita belum sepenuhnya boleh kita menangkan. Proses yang diberikan Tuhan kepada kita tidak sepenuhnya kita pahami sebagai cara Allah untuk mewujudkan hal yang terbaik bagi kita, untuk menyatakan segala janji-janji yang telah disampaikan Allah kepada setiap nenek moyang kita. Kita hanya memandang itu dari sudut pandang bahwa ini sebagai hukuman, ini sebagai tindakan Allah yang tidak lagi mengasihi kita, yang tidak lagi peduli kepada kita. Padahal kita tahu
Allah bukan hanya bekerja sebagai desainer atau perancang saja, tapi lebih dominan Allah itu adalah juga konseptornya. Allah itu juga adalah eksekutornya, pelaksananya. Di mana ketika Allah melihat bahwa seseorang itu sudah semakin jauh, maka mau tidak mau Allah sendiri yang akan menuntun kembali, Allah sendiri yang akan mengarahkan kembali supaya kita berjalan kembali di jalan yang tepat untuk sampai kepada apa yang telah dirancangkan Allah tadi. Maka seperti yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel, ini juga menjadi sebuah harapan bagi setiap orang pada saat ini. Peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib ini haruslah menjadi sebuah dunia baru, sebuah pembaharuan yang baru, kelahiran baru bagi setiap orang percaya untuk memenangkan kehidupan di dunia ini, untuk mampu bertahan sampai kepada waktunya, lebih untuk boleh mengalahkan segala kejahatan-kejahatan, ketidakbaikan, ketidakadilan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus selalu merindukan sesuatu yang baik, sesuatu yang murni, yang hanya boleh kita temukan di dalam firman Tuhan dan di dalam hubungan kita kepada Allah. Tadi kehidupan yang pertama adalah kehidupan secara jasmani, seperti yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Janji pemulihan itu, proses pentakdiran itu akan membawa mereka boleh kembali menikmati setiap janji Allah, sampai kepada tanah perjanjian itu, sampai kepada tanah yang telah dijanjikan Allah, tanah yang dipenuhi susu dan madu dan yang berlimpah sukacita. Dan kehidupan yang kedua adalah kehidupan berada di dalam kerajaan Allah. Ini kita pahami sebagai sebuah kehidupan yang kekal, sebuah kehidupan yang abadi, seperti yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes, di mana di dalamnya tidak ada lagi isak tangis, tidak ada lagi ratapan, tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi rintihan, yang ada hanyalah sorak-sorai kemenangan, yang ada hanyalah puji-pujian kemenangan, dan hidup yang dipenuhi sukacita dan kedamaian di dalamnya. Saudara-saudara, untuk boleh sampai kepada kehidupan yang demikian, kita diingatkan bahwa hal yang harus dilakukan, satu-satunya yang harus terjadi adalah kita harus mau untuk dilahirkan kembali. Kita harus memberikan hidup ini untuk diubahkan, untuk diperbaharui oleh Allah, supaya apa yang telah dirancangkan, disediakan Allah, oleh benar-benar kita raih, kita rasakan sampai kepada kehidupan kita. Tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi yang namanya pertikaian, hanya kebahagiaan, hanya sukacita, hanya kedamaian yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Minggu Quasi-Monogeniti ini adalah sebuah babak baru di dalam kehidupan kita. Pembaharuan yang dilakukan Allah melalui peristiwa kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya yang menjadi puncak dari proses iman kita. Ini haruslah memberikan sebuah dunia baru, sebuah kehidupan baru kepada kita, di mana kita tidak lagi hidup di dalam kehidupan dunia ini, tapi kehidupan yang benar-benar seperti yang dikehendaki Allah, seperti seorang bayi yang baru lahir, yang hanya merindukan susu yang murni, sesuatu yang baik, sesuatu yang mampu menopang pertumbuhan
sesuatu yang bisa menghantarkan dia bukan hanya berbahagia di dunia ini, tapi juga berbahagia dalam kehidupan kelak bersama dengan Allah di dalam kerajaan, bersama dengan Yesus Kristus di dalam kemuliaan. Maka mari saudara-saudara, Minggu Quasimodo Gemiti harus menjadi sebuah pertanda bahwa kita telah dilahirkan baru, kita telah diperbaharui oleh Allah di dalam kekudusan namanya. Tuhan Yesus memberkati.